Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saini, calon guru penggerak Angkatan 9, SD Negeri 2 Kewangunan, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. Pada video kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 dari pemikiran Ki Hajar Dewantara sekaligus sebagai tugas calon guru penggerak modul 1.1 A.8, yaitu koneksi antar materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mendapat keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Hal yang saya percaya tentang murid dan tentang pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah: 1. Hanya transfer materi pelajaran tanpa mempedulikan apakah peserta didik sudah memahami materi ataukah belum. Kedua, ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakter murid. Mengingat materi yang saya harus selesaikan pada setiap semesternya cukup padat. Padahal setiap siswa memiliki karakter yang unik dan berbeda-beda. 3. Hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja, tanpa memperhatikan aspek lainnya. 4. Patokan ketercapaian pembelajaran adalah dari KKM. Misalnya, dari hasil ulangan harian. Jika sudah mencapai KKM, maka saya anggap tuntas. 5. Murid sebagai objek. Murid sebagai objek yang saya tentukan hasil akhirnya. 6. Pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center, sehingga murid tidak memiliki kebebasan dalam mengembangkan minat dan potensinya, serta menjadi kurang aktif. Saya beranggapan kelas yang tenang dan murid yang duduk dan mendengarkan adalah kelas yang baik. 7. Pendidikan budi pekerti hanya difokuskan pada saat pembelajaran pendidikan agama dan PPKN saja. Hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Pertama adalah perubahan pemikiran. 1. Guru bukanlah satu-satunya sumber belajar siswa. Siswa dapat belajar dari lingkungan, pengalaman, ataupun sumber-sumber belajar yang lain sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. 2. Setiap siswa memiliki karakter yang unik. Hal ini dapat kita lakukan dengan menggali dan dengan pendekatan serta menjalin komunikasi yang baik dengan siswa. 3. Ketercapaian pembelajaran setiap peserta didik adalah berbeda, sehingga saya harus menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. 4. Semua pelajaran diintegrasikan dengan penerapan budi pekerti. Selain aspek kognitif, psikomotor, dan afektif atau pendidikan budi pekerti, sehingga pembelajaran harus dilaksanakan secara menyeluruh.
Yang kedua adalah perubahan perilaku. 1. Mengarahkan peserta didik belajar sesuai minat dan bakatnya. 2. Menerapkan strategi dan model pembelajaran yang kolaboratif dan bervariatif. 3. Menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai minat dan kreativitas murid. Hal yang segera saya harus terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro adalah merancang pembelajaran yang 1. Berdiferensiasi, 2. Menyeluruh, 3. Aktif, 4. Kolaboratif, 5. Variatif, 6. Kreatif, serta menjadi guru yang 1. Menuntun, 2. Memperhatikan kodrat anak, 3. Mengutamakan budi pekerti, 4. Menginspirasi. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantoro adalah 1. Menuntun, 2. Sesuai kodrat anak, 3. Merdeka lahir batin, 4. Berpihak pada anak, 5. Bukan tabula rasa, 6. Guru diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun kehidupan, 7. Pendidikan budi pekerti. Kesimpulan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak dengan hati, dengan menanamkan nilai-nilai budi pekerti agar kelak anak menjadi manusia yang merdeka seutuhnya. Demikian kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Mari menjadi guru yang berhamba pada murid. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru pejuang pendidikan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.